Kami dari kelompok 3 dan 4 ini memperkenalkan diri. Halo teman-teman, saya Luciana Rahmat sebagai pemateri dan sekaligus narator. Hai semuanya, saya Michelle, ikut peran dalam Maida dan menggantikan peran dari Okta yaitu Sukani. Saya Najwa Rafiza Rahma sebagai Senti Melik, juga menggantikan perannya Ilham yaitu Seno Soleh. Saya Faldi dan saya berperan sebagai Sultan Syahri. Saya Muhammad Adil, saya berperan sebagai Ahmad Subarjo. Saya Naufal berperan sebagai Davis. Saya Raffi Yusuf sebagai di kanan. Halo teman-teman, saya Imam sebagai Soekarno. Saya Fawaz Sarudin sebagai Muhammad Data. Dan saya yang terakhir, Fijri, dengan memainkan peran sebagai Yusuf Kun. Yusuf kan. Oke, perkenalan siap ya. Mari kita mulai. Agustus 1945. Sebuah pagi yang seharusnya menjadi hari seperti biasanya berubah menjadi sejarah yang paling kelam bagi manusia. Satu bom jatuh dari langit Jepang, kota Hiroshima. Hanya dalam hitungan detik, perang yang begitu lama akhirnya kehilangan kekuatannya. Tapi di ujung lain dunia, tanah air yang masih terikat dengan penjajahan, kemerdekaan menjadi tanda bagi mereka. This is London calling. We are very sorry to interrupt this program for a special announcement. Japan has surrendered unconditionally to the Allied forces. Kawan-kawan, kalian semua mengingatkan bukan? Jepang telah menyerah dari Sekutu. Ya benar, susah deh. Jika kita diam saja, Jepang bisa saja berputar haluan dan menjajah kembali. Atau bangsa lain datang lebih dulu sebelum kita menyatakan kemerdekaan. Rakyat masih sudah siap. Kemerdekaan jangan dibiarkan kosong. Kalau kita menunggu, pemerintah bisa saja kehilangan momen emas ini. Baiklah, esok hari kita temui Bung Karno dan Bung Hatta. Kita yakinkan mereka bahwa rakyat telah siap untuk merdeka. Akhir-akhirnya, para pemuda gerakan menemui mereka. Mereka datang membawa kabar besar beserta rencananya dengan semangat yang tidak lagi terbendung, sehingga terdapat dorongan juga dalam semangat itu. Apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bergerak. Ya, Bapak ada di dalam. Silakan masuk. Mari kami mengadakan rapat mengenai berita bahwa Jepang telah menyerah dari Sekutu. Kami yakin bahwa ini adalah saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum bangsa lain datang dan mengambil alih kembali negeri ini. Syahri, semangatmu kami hargai. Tapi kemerdekaan bukan urusan Syahri. Kita butuh dasar kuat, waktu yang tepat dan keseluruhan rakyat. Bingung. Bukan kita diam saja. Bangsa lain bisa saja datang nanti dulu. Ada banyak Pak. Bukan karena takut, tapi kami dengan satu langkah saja bisa membuat rencana. Saya setuju, lebih baik kita memikirkan sekutu yang khawatir ingin merebut negeri kita kembali. Soal kemerdekaan kita bahas nanti di sidang. Kalian ini terlalu bernafsu.
Kita bukan anak-anak yang sedang bermain revolusi. Kalau tidak tepat, silakan cari tokoh lain. Saya akan tetap pada pendirian saya. Baiklah, jika itu keputusan Anda, akan tetapi kami akan tetap memproklamasikan kemerdekaan. Kami permisi. Silakan. Di malam hari, para pemuda mulai merasa gelisah. Mereka merasa mampu tidak bisa lagi menunggu. Gelap khawatir, bangsa lain akan mengisi tanah air yang masih digantung kemerdekaannya. Bagaimana ini? Bukan yang dalam usulan kita. Apakah kita harus diam saja sementara kesempatan itu? Karena kita tidak memiliki waktu. Kita tidak mempunyai tokoh untuk menggantikan Karno dan Bung Hatta. Bagaimana kalau kita asingkan saja mereka dan jauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Maksud ubah kota. Benar. Bagaimana kalau di sana juga ada pasukan kita dari kalangan keduanya masih Tidak boleh tetap itu. Bagaimana? Apakah kalian Hari 11 Agustus 1945, keputusan diambil. Dua pemuda, Darwis dan Wicana, segera diputus menuju ke kediaman Bung Karno untuk menjemput beliau dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Bung, ada apa kalian datang pagi? Kami diutus untuk membawa putra dan anak pergi ke sana ini. Bung, ada apa ini sebenarnya? Ada apa ini? Untuk menghindari pengaruh Jepang. Sempat memberi penjelasan panjang. Kedua pemuda itu memaksa membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke dalam perjalanan menuju mereka Tempong dimulai. Diiringi perasaan tanggung jawab dan ketegangan, Bung Karno dan Bung Hatta terus ditarik. Sebenarnya mereka melihat dua kursi yang tidak saling berhadapan dan mereka dipaksa duduk. Wicana dan Darwis mengikuti mereka menggunakan tali, mengikat mereka menggunakan dengan tali. Dengan berat. Amat Subarjo baru saja mengetahui peristiwa ini. Ia terus mencari di mana kebenaran Bung Karno dan Bung Hatta. Ia pun bertemu dengan beberapa pemuda lainnya. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, Bu, saya tidak tahu. Cepat katakan di mana mereka. Saya jamin saya akan saya bersumpah saya akan memberitahukan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu, kami akan mengatakan Anda tempat Bung Karno dan Bung Hatta di asing. Di sana, ia mendapati Bung Karno dan Bung Hatta sedang dalam keadaan terus-menerus didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. bagaimana? Apakah Anda sudah menyerah? Apakah Anda sudah berubah pikiran? Tidak, saya tetap dengan pendirian saya. Pemuda seperti kalian ini sangat gegabah, tidak pantas dianggap sebagai rakyat Indonesia. Para pemuda, sinilah. Jadi, apakah Anda masih tidak berubah pikiran? Apa-apaan kalian semua ini? Lebih baik masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin. Semuanya cepat lepaskan mereka. Kalian tahu, aku tidak menolak kemerdekaan aku. Aku ingin kemerdekaan yang lahir untuk yang bukan karena dorongan, emosi dan desakan semata.
Terima kasih Bu, kami tidak akan melupakan Bapak. Kami mengerti Bu, tapi rakyat sudah siap mendekat. Mereka tidak lagi takut mati. Mereka menyatakan penyesalan karena terlalu lama menunda. Kalian ini keras kepala, tapi mungkin kembali yang dibutuhkan bangsa. Terima kasih Bu, kami tidak akan melupakan lagi. Setelah perdebatan panjang di Rengas Depok, para tokoh lainnya sepakat untuk kembali ke Jakarta. Mereka mendatangi rumah Laksamana Maeda, tempat yang dianggap cukup aman untuk satu tujuan besar, menulis teks proklamasi. Saudara semuanya, silakan masuk. Saya berjanji supaya akan aman sebagai Di sebuah ruangan sederhana, waktu termalam menjadi satu-satunya saksi. Soekarno, Hatta, dan Subandjo tengah merangkai kalimat yang akan mengubah segalanya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pendek dan tegas, tidak perlu panjang dan lebar. Setuju, yang penting jelas bahwa ini keputusan bangsa kita. Maaf Bu, penting sudah siap. Kalau sudah pasti saya ketik ulang. Baik, saya gunakan tes yang ini. Tapi ubah sedikit dari wakil-wakil bangsa Indonesia jadi atas nama bangsa Indonesia. Baik Bu, singkat tapi berat. Bunyi ketika memenuhi ruangan, ritmis, pelan, tapi syarat mata. Sampai Sayuti selesai mengetik, menyerahkan kertas itu pada Soekarno. Sudah rampung Bu. Sudah rampung Bu. Teks proklamasi sudah siap untuk dibacakan oleh Bapak. Mereka saling menatap tanpa banyak kata. Di luar, langit mulai terang, dan sebentar lagi Indonesia akan lahir. Esok harinya, tanggal 17 Agustus 1945, seluruh rakyat bersiap untuk menyaksikan momen bersejarah, proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya. Di dalam rumah, Soekarno bersiap, Fatmawati masuk membawa bendera yang baru saja ia jahit semalam. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Mahdi cukup mewakilkan kita dan seluruh rakyat Indonesia. Inilah saat yang kita tunggu. Pagi ini Indonesia akan lahir sebagai bangsa yang merdeka. Semua sudah siap? Mari kita mulai. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.